Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Kapolri, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati para gubernur beserta seluruh jajaran Forkominda Provinsi, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia yang hadir di istana maupun secara virtual, Bapak Ibu penerima sertifikat tanah yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Siang hari ini saya senang karena 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi. Baik diterima langsung yang hadir di istana maupun yang hadir di provinsi masing-masing. Dan saya minta yang sudah menerima sertifikatnya agar diangkat tinggi-tinggi, baik yang di istana maupun yang hadir secara virtual. Sertifikatnya diangkat, biar kelihatan bahwa memang sudah diterima betul. Sebentar, jangan diturunkan dulu, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.552.000 diterima semuanya. Bapak Ibu ini senang dah sih terima sertifikat? Yang tidak senang tunjuk jari, saya beri sepeda. Silakan. Senang semuanya ya? Tolong kalau pegang sertifikat itu tahu berapa meter persegi tanah yang kita miliki. Ya, semuanya harus tahu. Kalau saya tanya, berapa Bu? Tahu. 632, 531, tahu. Karena itu sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Jadi semuanya harus tahu. Kalau yang belum tahu dibaca itu ada semuanya di situ berapa meter persegi. Kita tahu di 2015 setelah kita hitung semuanya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Yang sudah pegang sertifikat itu berapa? 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana. Karena Bapak Ibu enggak pegang bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Benar? Sekarang Bapak Ibu pegang, ada orang datang, ini tanah saya. Bukan, ini tanah saya. Ini sertifikatnya, pergi dia. Benar? Karena tanda bukti hak hukum atas tanah sudah dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Dan konflik itu ada yang sampai 35 tahun, ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, menghabiskan energi rakyat kita. Konflik antar tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan BUMN, banyak sekali. Kenapa saya perintahkan kepada Menteri BPN, ini selesaikan. Tapi masih saat itu, 2015 masih 80 juta yang belum pegang sertifikat. Sekarang sudah total tadi 100 juta. Artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang. Kurang lebih 2 atau 3 tahun, insya Allah rampung. Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyatnya akan adem semuanya.
konflik-konflik nggak ada, sengketa tanah nggak ada, karena pegangnya udah jelas semuanya. Sudah diukur oleh BPN, ukur semuanya. Inilah pekerjaan besar. Dulu saya tanya kepada Pak Menteri BPN, Pak ini sebetulnya kita ini kan masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Ini setahun kita bisa membuat sertifikat berapa sih di seluruh Indonesia? 500.000 setahun, 500.000. Artinya Bapak Ibu semuanya harus nunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertifikat. Karena 80 juta, setahun hanya setengah juta. 160 tahun. Siapa yang mau nunggu 160 tahun? Silahkan tunjuk jari, saya beri sepeda. Tunjuk jari, saya beri sepeda. Nunggu 160 tahun. Tapi ternyata setelah kita perintah, ternyata BPN dengan kerja keras bisa menyelesaikan sertifikat-sertifikat yang ada. Masih 25.806.000, artinya dia kira-kira 26 juta bidang. Ini yang harus dikejar penyelesaiannya Pak Menteri. Dan saya juga senang urusan dengan suku anak dalam. Ini sudah lebih dari 35 tahun. Betul Pak? Benar? Oh, di sini juga ada. Lebih dari 35 tahun, nggak rampung-rampung. Ya memang sulit, kalau sudah sengketa hukum itu sulit. Sulit menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran, betul-betul sulit. Dan alhamdulillah sekarang yang suku anak dalam 780. 784 bidang sudah diselesaikan semuanya dan satu keluarga dapat berapa hektar Pak? 1 hektar sudah rampung dulu. Ini sudah 35 tahun enggak selesai-selesai. Sekarang bisa diselesaikan. Karena Pak turun ke lapangan, Pak Wamen turun ke lapangan, Pak Menteri turun ke lapangan, Kanwilnya turun ke lapangan, rampung. Kita ini kalau punya masalah dan masalahnya jelas, gampang kok diselesaikan asal di lapangan diikuti. Tapi kalau hanya duduk di kantor enggak akan selesai-selesai itu sampai kapanpun. Dan sengketa seperti ini banyak sekali, tidak hanya suku anak dalam saja. Inilah problem besar pertanahan kita. Belum yang namanya kalau sudah mafia tanah masuk lebih ruwet lagi. Tapi Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI. Datangi beliau, datangi sudah. Mafianya nyingkir semuanya. Udah. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak, udahlah, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu, mengerikan Pak. Bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip. Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah sekali lagi, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat. Dan tadi yang untuk suku anak dalam adalah pemberian sertifikat sekaligus redistribusi lahan bagi suku anak dalam. Sekali lagi saya ingatkan,
bahwa bukti hak hukum atas tanah itu disimpan, sertifikatnya disimpan baik-baik, difotokopi, nyimpannya di tempat beda. Kalau ini hilang masih punya ini hilang punya ini. Ya, tahu semuanya difotokopi. Setuju Bapak Ibu ya? Dan dengan sertifikat itu semuanya menjadi sangat jelas. Siapa pemilik lahan jelas, itu coba dibuka yang halaman pertama, di situ tertera semua. Nama pemilik siapa? Buka. Luas tanahnya berapa? Ada semuanya. Coba yang belum pernah pegang sertifikat dilihat betul. Di atas ada nama pemegang hak, benar enggak namanya? Alamatnya di mana, di desa mana, kelurahan mana, ada semuanya. Meter perseginya juga ada di situ, coba dicek semuanya. Luasnya berapa, ada semuanya. Itu di surat ukur, di bagian kiri, bagian bawah, ada semuanya. Udah? Ya, jelas semuanya. Dijaga betul, jangan sampai rusak atau hilang. Apabila hilang, kita sudah fotokopi, bisa diurus lagi ke kantor BPN. Kemudian yang terakhir, ini biasanya kalau sudah pegang sertifikat itu pengen disekolahkan. Benar? Udahlah, nggak usah malu ya. Saya titip, ini kalau mau dipakai untuk jaminan ke bank, untuk agunan ke bank, tolong dihitung betul. Bisa nyicil enggak nanti, bisa mengembalikan enggak nanti, itu pinjaman loh. Pinjaman, hati-hati. Kalau enggak bisa, sertifikat Bapak Ibu semuanya hilang. Disita oleh bank, karena enggak bisa mengembalikan pinjaman. Jadi sekali lagi kalau mau pinjam ke bank itu, dihitung, bisa nyicil enggak, cicilannya, bunganya bisa nyicil enggak, kalau enggak usah. Tapi kalau hitung-hitungan dagangnya masuk, hitung-hitungan usahanya masuk, silahkan. Yang kedua saya titip, kalau dapat pinjaman, misalnya tanahnya luas, dapat pinjaman, dapat 400.000, yang 200 langsung beli mobil. Dapat pinjaman 40.000, yang 40 juta, yang 20 juta untuk beli sepeda motor. Hati-hati, hati-hati, tidak boleh seperti itu. Yang namanya uang pinjaman 500 juta, 40 juta itu uang pinjaman yang harus dikembalikan. Jangan sampai kejadian dapat 500 juta, 200 juta untuk beli mobil, dapat pinjaman 40 juta, 20 juta untuk beli sepeda motor, itu hanya dinikmati kurang lebih 6 bulan. Percaya saya. Setelah 6 bulan, Bapak Ibu nggak bisa nyicil, baru ontang-panting Bapak Ibu semuanya. Mobilnya diambil, sepeda motornya diambil, sertifikatnya hilang. Jadi kalau pinjam 40, dapat 40 juta, ya 40 juta itu untuk semuanya untuk modal usaha. Kalau itu untung, ditabung, baru, sudah terkumpul ini, bisa untuk beli sepeda motor, silahkan. Mau beli sepeda motor, silahkan. Ditabung dapat 200 juta, mau beli mobil, silahkan. Tapi dari hasil keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima 1.552.000 sertifikat yang dibagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.